Teganya suamiku dan adikku izin menikah secara resmi, setelah ternyata selama ini mereka berdua telah berselingkuh. Dan diam-diam juga sudah menikah sirih di belakangku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pagi datang seperti biasanya di rumah kami. Sinarnya mengintip malu-malu dari celah gorden di kamar, menyentuh pipiku dengan hangat yang bersahaja. Aku menggeliat pelan, merasakan sisi kosong di sebelahku. Bram, suamiku, pasti sudah bangun lebih dulu. Aroma kopi yang menguar samar dari arah dapur adalah penandanya. Ini adalah ritual kami. Ia yang bangun lebih pagi akan menyeduh kopi, dan aku yang akan menyiapkan sarapan. Sebuah harmoni kecil yang kami ciptakan dan rawat selama 10 tahun pernikahan. Aku tersenyum, merasakan gelombang rasa syukur yang selalu sama setiap pagi. Hidupku terasa penuh, terasa cukup. Aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan kimono satin dan berjalan keluar kamar. Di sana, di meja makan, Bram sudah duduk dengan cangkir kopi hitamnya, matanya terpaku pada layar tablet. Rambutnya yang sedikit basah menandakan ia sudah mandi. Ia mendongak saat merasakan kehadiranku, dan sebuah senyum tulus terukir di wajahnya yang selalu berhasil membuat hatiku menghangat. "Pagi, sayang," sapanya. Suaranya sedikit serak, khas suara orang baru bangun tidur. Aku mendekat, mengecup keningnya sekilas. "Pagi, tumben sekali sudah sibuk?" Tanyaku sambil melirik tabletnya. Hanya memeriksa beberapa email dari klien. "Ada proyek baru yang cukup besar," jawabnya, matanya kembali fokus pada layar. Tapi tangannya terulur, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Sebuah gestur kecil yang selalu ia lakukan, seolah ingin memastikan aku tetap di sisinya meskipun perhatiannya sedang terbagi. Inilah Bram, suamiku, pria yang kukenal sejak bangku kuliah. Kami bertemu di perpustakaan kampus, sebuah pertemuan klise yang ternyata menjadi awal dari segalanya. Aku ingat saat itu aku sedang panik mencari buku referensi untuk skripsi, dan ia, mahasiswa teknik yang seharusnya tidak berada di area fakultas sastra, dengan tenang menunjuk rak paling atas dan bahkan membantuku mengambilkannya. Sejak saat itu, kami tidak terpisahkan. Ia adalah jangkar dalam hidupku yang terkadang seperti badai. Ia tenang, sabar, dan selalu punya solusi untuk setiap masalah. Kami membangun semuanya dari nol. Dari sebuah kamar kos sempit, hingga akhirnya bisa membeli rumah ini dengan hasil keringat kami berdua. Setiap sudut rumah ini adalah saksi bisu perjuangan dan cinta kami. Aku mulai menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, kesukaan Bram. Sambil memasak, aku memikirkan Dita, adikku satu-satunya. Kemarin ia menelepon. Suaranya terdengar sedikit sedih. Mungkin ia sedang banyak pikiran karena pekerjaannya. Dita adalah duniaku yang lain. Sejak kecil, kami sangat dekat. Aku adalah kakaknya, pelindungnya. Saat orang tua kami sering bertengkar, aku yang akan memeluknya di dalam kamar, menyanyikan lagu untuknya agar ia tidak mendengar teriakan-teriakan itu. Kedekatan kami terbawa hingga dewasa. Dita tahu semua rahasiaku, dan aku pun begitu. Ia sering sekali main ke rumah. Kadang hanya untuk menonton film, kadang untuk mencoba resep masakan baru bersamaku. Bram pun sangat menyayanginya, menganggapnya seperti adiknya sendiri. "Dita itu adikmu, berarti adikku juga," katanya suatu kali. Hal itu membuatku semakin mencintainya. Ia tidak hanya menerimaku, tapi juga seluruh duniaku. "Nanti Dita mau mampir," katanya kangen masakan baknya. Kataku sambil meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Bram. Bram mematikan tabletnya, mengalihkan seluruh perhatiannya padaku. "Oh ya? Baguslah. Rumah jadi ramai kalau ada dia. Anak itu kadang suka murung sendiri. Lebih baik dia di sini." Aku tersenyum. Bram selalu mendukung kedekatanku dengan Dita. Ia tidak pernah sekalipun menunjukkan rasa cemburu atau terganggu. Ia mengerti bahwa Dita adalah bagian tak terpisahkan dari diriku. "Nanti aku mau buatkan dia sup iga kesukaannya," lanjutku. "Ide bagus. Sekalian minta tolong dia pijat punggungku. Pegal sekali rasanya.
Canda Bram sambil tertawa kecil. Kami sarapan dalam keheningan yang nyaman. Hanya ditemani suara denting sendok dan garpu. Inilah surga duniaku. Sebuah rumah yang hangat. Seorang suami yang penuh cinta. Dan keluarga yang selalu ada. Aku tidak pernah meminta lebih. Bagiku, ini adalah puncak kebahagiaan yang bisa dicapai seorang manusia. Siang itu, Dita benar-benar datang. Wajahnya tampak lebih ceria dari suaranya di telepon kemarin. Ia membawakan aku beberapa potong bolu coklat dari toko kue langganan kami. Buat Mbak Arini tersayang, katanya sambil memelukku erat. Aku membalas pelukannya, menghirup aroma parfum melati yang selalu ia kenakan. Kamu ini, repot-repot saja. Ayo masuk, ajakku. Kami duduk di sofa ruang tengah, mengobrol tentang banyak hal. Tentang pekerjaannya yang menumpuk, tentang teman-teman lama kami, tentang rencana liburan akhir tahun. Dita adalah pendengar yang baik, dan juga pencerita yang ulung. Bersamanya, waktu seolah berjalan lebih cepat. Saat Bram pulang kerja, suasana rumah menjadi semakin hangat. Bram langsung menyapa Dita dengan akrab, menanyakan kabarnya seolah mereka adalah teman lama yang baru bertemu. Gimana, Dit? Aman kerjaan? Tanya Bram sambil meletakkan tas kerjanya. Aman, Mas. Cuma bosnya aja yang makin aneh. Jawab Dita sambil tertawa. Mereka bertiga, aku, Bram, dan Dita, adalah sebuah tim yang solid. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama. Kadang kami pergi memancing di danau dekat komplek, atau sekadar barbeku di halaman belakang rumah. Orang-orang selalu bilang, betapa beruntungnya aku memiliki suami dan adik yang bisa begitu akrab. Aku pun merasa demikian. Aku merasa diberkati. Malam itu, setelah makan malam dengan sup iga buatanku, kami menonton film komedi di ruang keluarga. Aku duduk diapit oleh Bram dan Dita. Kepalaku bersandar di bahu Bram, sementara Dita sesekali merebut popcorn dari tanganku. Kami tertawa terbahak-bahak melihat adegan-adegan lucu di film. Di tengah tawa itu, aku menatap kedua orang yang paling kusayangi di dunia ini secara bergantian. Wajah Bram yang tampan diterpa cahaya dari televisi, dan wajah Dita yang manis dengan senyum yang merekah. Hatiku membengkak oleh perasaan cinta dan syukur. Ya Tuhan, terima kasih, batinku. Terima kasih untuk surga dunia yang telah Engkau titipkan padaku. Aku tidak tahu bahwa surga yang kubanggakan itu ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan yang rapuh, yang hanya menunggu waktu untuk runtuh dan menguburku hidup-hidup di dalamnya. Saat itu, yang aku tahu hanyalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang murni, atau setidaknya, yang kuanggap murni. Beberapa bulan setelah hari itu, semuanya mulai berubah. Perubahan itu datang bukan seperti badai yang mengamuk, melainkan seperti angin sepau-sepau yang dingin, yang menyusup pelan-pelan ke dalam kehangatan rumah kami. Pemicunya adalah Dita. Adikku yang ceria itu mulai sering terlihat murung. Ia jadi lebih pendiam dan sering mengurung diri di kamarnya. Senyum yang biasanya selalu menghiasi wajahnya kini jarang sekali terlihat. Sebagai kakaknya, tentu saja aku khawatir. Aku mencoba bertanya berkali-kali, namun jawabannya selalu sama. Aku tidak apa-apa, Mbak. Cuma capek kerja. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar lelah bekerja. Sorot matanya berbeda. Ada ketakutan dan kesedihan yang coba ia sembunyikan di sana. Puncaknya adalah pada suatu malam minggu, saat kami sekeluarga besar sedang berkumpul di rumah orang tua kami. Suasana seharusnya hangat dan penuh tawa. Namun Dita hanya duduk diam di pojokan. Wajahnya pucat pasi. Ibu, yang juga merasakan perubahan pada putri bungsunya, akhirnya tidak tahan lagi. Di hadapan semua orang, di ruang keluarga yang tiba-tiba senyap, ibu bertanya dengan suara yang tegas namun bergetar. Dita, kamu kenapa? Kalau ada masalah, cerita sama kami. Jangan dipendam sendiri. Dita hanya menunduk, bahunya mulai bergetar. Aku segera menghampirinya, merangkulnya, mencoba memberinya kekuatan. Dita, ayo cerita, ada apa? Bisikku pelan. Dan saat itulah, dengan suara yang nyaris tak terdengar, diiringi isak tangis yang memilukan, Dita mengaku, Aku hamil.
Seketika, ruangan itu terasa seperti kehabisan oksigen. Ayah yang sedang membaca koran langsung terbatuk. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak tak percaya. Aku sendiri merasa jantungku berhenti berdetak sesaat. Hamil? Adik kecilku hamil? Ribuan pertanyaan langsung menyerbu kepalaku. Siapa? Kenapa? Bagaimana bisa? Suasana menjadi tegang. Ayah bangkit dari duduknya. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Siapa yang melakukannya? Siapa pria brengsek itu? Bentak ayah. Suara ayah yang menggelegar membuat tangis Dita semakin menjadi. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak mampu berkata-kata. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Bram. Suamiku itu hanya berdiri diam di dekat pintu. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku mengharapkan ia akan melakukan sesuatu, menenangkan ayah, atau setidaknya menunjukkan kepedulian. Tapi ia hanya diam membatu. Aku mengabaikan keanehan sikapnya, karena saat itu yang terpenting adalah melindungi Dita. Aku memeluk adikku lebih erat. Ayah, sudah, jangan marahi Dita. Kita bicarakan ini baik-baik. Kataku mencoba menengahi. Bicara baik-baik bagaimana? Ini aib. Arini, aib keluarga. Balas ayah dengan suara keras. Hatiku sakit melihat Dita diperlakukan seperti itu. Dengan segenap keberanian, aku berdiri dan menatap ayah. Apapun yang terjadi, Dita tetap anak ayah. Dia adikku. Dia butuh dukungan kita, bukan penghakiman. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam sejarah keluarga kami. Dita terus menangis, menolak untuk memberitahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Ia hanya mengatakan bahwa pria itu tidak bisa bertanggung jawab. Sebuah jawaban klise yang justru semakin menyulut amarah ayah. Akhirnya, aku membuat keputusan. Dita akan tinggal bersamaku dan Mas Bram untuk sementara waktu, kataku tegas. Aku tidak tega membiarkannya tinggal di rumah orang tua kami dengan suasana yang penuh tekanan. Bram, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ya, itu ide yang bagus. Di rumah kita, Dita bisa lebih tenang. Aku merasa lega mendengar dukungannya. Setidaknya, aku tidak sendirian dalam hal ini. Sejak hari itu, Dita resmi tinggal di rumah kami. Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Aku memasakkan makanan yang bergizi untuknya, menemaninya memeriksakan kandungan ke dokter, dan mendengarkan semua keluh kesahnya. Perutnya semakin hari semakin membesar, dan bersamaan dengan itu, kesedihannya seolah sedikit demi sedikit terkikis oleh perhatian dan kasih sayang yang kuberikan. Bram juga sangat baik padanya. Ia sering membelikan Dita susu ibu hamil atau buah-buahan. Ia juga tidak pernah keberatan jika aku harus membatalkan janji kami berdua karena harus menemani Dita. Prioritaskan Dita dulu. Sayang, dia lebih butuh kamu sekarang, katanya dengan bijak. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami seperti dia. Namun, pertanyaan tentang ayah si jabang bayi tetap menjadi misteri. Setiap kali aku mencoba menanyakannya dengan lembut, Dita selalu mengalihkan pembicaraan atau langsung menangis. Sudahlah, Mbak, jangan dibahas lagi. Aku sudah ikhlas membesarkannya sendiri, katanya. Aku menghargai keputusannya, meskipun hatiku masih penasaran dan marah pada pria tak bertanggung jawab yang telah menghancurkan hidup adikku. Aku bersumpah dalam hati, jika suatu hari aku bertemu dengan pria itu, aku tidak akan tinggal diam. 9 bulan berlalu begitu cepat. Tibalah hari di mana Dita harus berjuang antara hidup dan mati. Proses persalinannya cukup sulit, tapi akhirnya, suara tangis bayi yang nyaring memecah ketegangan di ruang persalinan. Seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat telah lahir ke dunia. Aku menangis haru saat suster meletakkan bayi mungil itu di dekapanku untuk pertama kalinya. Ia begitu kecil, begitu rapuh. Aku menatap wajahnya yang kemerahan, dan hatiku dipenuhi oleh cinta yang meluap-luap. Selamat datang di dunia, jagoan, bisikku. Dita, meskipun kelelahan, tersenyum bahagia melihat putranya. Ia memberinya nama, Rian. Bram datang tidak lama setelah itu. Aku melihat wajahnya tampak tegang saat berjalan memasuki kamar perawatan. Bagaimana keadaan Dita?
Tanyanya. Dia baik-baik saja, sedang istirahat. Dan lihat ini, Mas. Keponakan kita tampan sekali, kan? Kataku sambil menunjukkan bayi Rian yang ada dalam gendonganku. Bram mendekat. Matanya menatap lekat pada wajah Rian. Aku mengharapkan ekspresi bahagia atau setidaknya senyum lega di wajahnya. Tapi yang kulihat berbeda. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Sebuah tatapan yang dalam, penuh dengan emosi yang tidak bisa kubaca. Ada kesedihan, penyesalan, dan kepemilikan? Aku tidak tahu. Tangannya terulur untuk menyentuh pipi Rian, dan sentuhannya begitu lembut, begitu hati-hati. Seolah ia takut melukai makhluk mungil itu. Ya, dia tampan sekali, kata Bram dengan suara bergetar. Aku sedikit mengernyitkan dahi, merasa aneh dengan reaksinya. Tapi kemudian aku menepis perasaan itu. Mungkin dia hanya terlalu emosional karena ikut tegang selama proses persalinan. Ya, pasti begitu. Tidak mungkin ada alasan lain. Saat itu, aku memilih untuk percaya pada penjelasan sederhana itu, tanpa tahu bahwa tatapan aneh suamiku pada bayi yang baru lahir itu adalah awal dari terkuaknya sebuah rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekadar aib kehamilan di luar nikah. Rahasia yang akan merenggut kebahagiaanku dan menghancurkan duniaku hingga tak bersisa. Kehadiran Rian di rumah kami seharusnya menambah kebahagiaan. Dan pada awalnya, memang begitu. Rumah menjadi lebih hidup dengan suara tangis dan celoteh bayinya. Aku mencurahkan seluruh waktuku untuk merawat Dita dan Rian. Aku belajar cara memandikan bayi, mengganti popok, dan menenangkannya saat ia rewel di tengah malam. Aku melakukannya dengan tulus, dengan cinta yang melimpah untuk keponakanku itu. Dita perlahan pulih, baik secara fisik maupun mental. Ia mulai bisa tertawa lagi. Dan melihatnya tertawa membuat hatiku ikut bahagia. Aku merasa telah melakukan hal yang benar dengan membawa mereka ke rumahku. Aku telah menciptakan sebuah benteng yang aman untuk adikku dan putranya. Namun, aku tidak sadar bahwa di dalam benteng yang kubangun itu, ada musuh yang bersembunyi. Musuh itu tidur seranjang denganku setiap malam. Perubahan pada Bram terjadi begitu perlahan, begitu halus, hingga awalnya aku nyaris tidak menyadarinya. Semua dimulai dari ponselnya. Dulu, ponsel Bram sering tergeletak begitu saja di meja atau di sofa. Sekarang, benda itu seolah menempel di tangannya. Ia membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Layarnya selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Jika ada notifikasi masuk, ia akan segera meraihnya dan membukanya dengan posisi membelakangiku. Awalnya aku menganggap itu karena proyek besar yang sedang ia tangani. Ia bilang kliennya sering menghubunginya di luar jam kerja. Aku percaya. Kenapa aku tidak akan percaya pada suamiku sendiri? Lalu, frekuensi lembur kerjanya mulai meningkat. Jika dulu ia paling malam pulang jam 8, sekarang jam 10 atau 11 malam sudah menjadi hal yang biasa. Banyak yang harus direvisi, sayang, katanya saat aku bertanya. Kliennya perfeksionis sekali. Aku akan mengangguk, menyiapkan air hangat untuknya mandi, dan memanaskan makan malam yang sudah mendingin. Aku akan menunggunya makan, mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan. Tapi ada yang aneh. Ia tidak terlihat lelah seperti orang yang bekerja belasan jam. Terkadang aku mencium aroma parfum yang berbeda di kemejanya, bukan parfum miliknya. Saat kutanya, ia akan menjawab, "Oh, tadi rapat di kantor klien, ruangannya pakai pengharum otomatis." Lagi-lagi, aku percaya. Aku menelan semua penjelasannya bulat-bulat, karena meragukan Bram terasa seperti sebuah dosa besar bagiku. Namun, bara dalam sekam itu terus menyala, dan asapnya mulai membuat mataku perih. Perhatian Bram pada Rian, yang awalnya kuanggap sebagai kasih sayang seorang paman, lama-kelamaan terasa berlebihan. Ia membelikan Rian mainan-mainan mahal yang bahkan belum sesuai dengan usianya. Ia membeli kereta dorong bayi impor yang harganya jutaan rupiah. Padahal kami sudah punya yang kubeli bersama Dita. Tidak apa-apa, anggap saja hadiah dari omnya yang sukses ini, katanya sambil tertawa. Dita terlihat tidak nyaman dengan semua pemberian itu. Tapi ia tidak berani menolak. Bukan hanya materi.
Cara Bram menatap Rian benar-benar berbeda. Suatu sore, aku melihat Bram duduk di tepi ranjang bayi, hanya memandangi Rian yang sedang tertidur. Tidak ada senyum di wajahnya. Yang ada hanya tatapan yang begitu dalam. Tatapan penuh kerinduan, kesedihan, dan rasa bersalah yang kental. Tangannya terulur. Jarinya mengusap lembut alis Rian yang tipis. Aku melihat bahunya sedikit bergetar. Saat itu, hatiku mencelos. "Mas, kamu kenapa?" Tanyaku pelan dari ambang pintu. Ia tersentak kaget, seolah tertangkap basah melakukan sesuatu yang terlarang. Ia buru-buru tersenyum, senyum yang terlihat dipaksakan. "Tidak apa-apa, aku hanya terharu melihatnya." Jadi teringat, betapa cepatnya waktu berlalu. Rasanya baru kemarin kita menikah, sekarang sudah punya keponakan seganteng ini. Penjelasannya terdengar masuk akal, tapi getaran di suaranya dan kepanikan di matanya meninggalkan jejak keresahan di hatiku. Keresahan itu seperti noda kecil di atas kain putih, yang terus kucoba bersihkan namun tak kunjung hilang. Jarak di antara kami semakin terasa. Di ranjang, ia lebih sering tidur memunggungiku. Pelukan hangat sebelum tidur yang dulu menjadi ritual wajib kami, kini tiada lagi. Jika aku mencoba memeluknya, tubuhnya akan terasa kaku. Ia jarang sekali menyentuhku. Saat aku mencoba memulai keintiman, ia akan menolak dengan halus. "Maaf, sayang, aku lelah sekali hari ini." Atau, "Kepalaku pusing." Ribuan alasan ia ciptakan untuk membangun dinding di antara kami. Aku merasa kesepian di tengah pernikahanku sendiri. Aku merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Puncak dari semua kejanggalan itu terjadi pada suatu siang di akhir bulan. Aku sedang menggunakan tablet milik Bram untuk mencari resep masakan, karena ponselku sedang diisi daya. Sebuah notifikasi email dari Ban muncul di layar atas. Biasanya aku tidak pernah peduli, tapi kali ini mataku menangkap nama penerima transfer di subjek email itu, Dita Anindita, adikku. Dan yang membuatku terkejut adalah jumlahnya, 25 juta rupiah. Jantungku berdebar kencang. Untuk apa Bram mentransfer uang sebanyak itu pada Dita? Setahuku, semua kebutuhan Dita dan Rian sudah aku yang penuhi. Uang bulanan dari orang tua kami juga masih berjalan. Tanganku gemetar. Aku membuka email itu. Benar saja, sebuah transfer berhasil dilakukan pagi tadi dari rekening Bram ke rekening Dita. Keterangannya hanya tertulis, untuk kebutuhan Rian. Kebutuhan apa yang menghabiskan uang sebanyak itu? Apakah Rian sakit parah dan mereka menyembunyikannya dariku? Ribuan skenario buruk berkelebat di kepalaku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan logis. Ya, pasti ada. Aku menunggu Bram pulang dengan perasaan cemas yang mencekik. Saat ia masuk rumah, aku langsung menemuinya. Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. "Mas, tadi aku tidak sengaja lihat email dari bank di tabletmu." Aku memulai. Bram yang sedang melepas sepatunya berhenti bergerak. Aku bisa melihat ketegangan di punggungnya. "Kamu transfer uang yang cukup besar ke Dita. Ada apa? Apa Rian sakit?" Tanyaku. Aku berharap ia akan menjawab iya, karena meskipun itu berita buruk, setidaknya itu adalah penjelasan yang masuk akal. Bram berbalik. Wajahnya sedikit pucat, tapi ia berhasil menguasai diri dengan cepat. Ia tersenyum tipis. "Astaga, kamu pasti kaget ya. Maaf aku tidak bilang dulu. Itu, uang untuk dana pendidikan Rian. Aku sengaja buka rekening tabungan pendidikan atas namanya. Kasihan dia, lahir tanpa ayah. Setidaknya, sebagai omnya, aku harus memastikan masa depannya terjamin, kan?" katanya. Suaranya begitu tenang, begitu meyakinkan. Alasan yang begitu mulia. Alasan yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa terharu. Dan aku, Arini, istrinya yang bodoh dan naif ini, aku membelinya. Aku menelan kebohongan itu mentah-mentah. Aku bahkan merasa bersalah karena telah berani mencurigainya. "Oh, ya Tuhan. Mas, kamu baik sekali," kataku dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa menjadi istri yang paling beruntung, memiliki suami berhati malaikat.
Bram memelukku. Sudah, jangan dipikirkan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Sekarang, aku mandi dulu ya. Pelukannya terasa berbeda. Tidak ada kehangatan di sana. Hanya ada kelegaan seorang pendusta yang berhasil menyembunyikan kebohongannya sekali lagi. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega. Aku tidak tahu bahwa kelegaan itu hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai. Bara dalam sekam itu tidak padam. Ia hanya menunggu tiupan angin yang tepat untuk berkobar menjadi api yang akan melahap habis seluruh duniaku. Setelah insiden transfer uang itu, aku berusaha keras untuk membuang semua pikiran burukku. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa Bram adalah suami terbaik, dan semua kecurigaanku hanyalah buah dari kelelahanku mengurus rumah dan bayi. Aku mencoba mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Aku mencoba menjadi istri yang lebih perhatian, yang lebih percaya. Tapi hatiku tidak bisa dibohongi. Sekali keraguan itu tertanam, ia akan tumbuh menjadi pohon besar yang akarnya mencengkeram erat kewarasanku. Aku mulai mengamati. Bukan lagi dengan tatapan seorang istri, tapi dengan tatapan seorang detektif yang mencari kebenaran di rumahnya sendiri. Dan apa yang kutemukan membuatku semakin terperosok ke dalam jurang kecemasan. Aku mulai memperhatikan interaksi antara Bram dan Dita. Interaksi yang selama ini kuanggap sebagai kedekatan wajar antara ipar, kini terlihat seperti sebuah sandiwara yang canggung. Mereka nyaris tidak pernah berbicara jika ada aku di ruangan yang sama. Mereka akan duduk berjauhan, saling menghindari kontak mata. Tapi saat mereka pikir aku tidak melihat, saat aku sedang sibuk di dapur atau di kamar mandi, aku sering menangkap mereka. Aku menangkap tatapan-tatapan curi pandang yang mereka lempar satu sama lain. Tatapan yang berlangsung hanya sedetik, namun syarat akan makna yang tak terucap. Ada kerinduan, ketakutan, dan sebuah rahasia besar yang menggantung di udara di antara mereka. Suatu sore, aku sedang melipat pakaian di kamar, sementara Bram dan Dita berada di ruang tengah bersama Rian. Aku berjalan keluar kamar tanpa suara untuk mengambil keranjang pakaian kotor. Aku berhenti di balik dinding saat mendengar suara mereka. Mereka sedang berbicara, dengan suara yang sangat pelan, berbisik. Aku tidak bisa menangkap seluruh kalimatnya, hanya beberapa potongan kata. Harus lebih hati-hati. Arini mulai curiga. Sampai kapan kita begini? Jantungku seakan diremas. Saat aku melangkah masuk ke ruangan, mereka langsung terdiam. Dita tiba-tiba sibuk memperbaiki selimut Rian, dan Bram meraih koran di meja seolah ia sedang membaca. Perubahan topik yang begitu cepat dan kikuk itu adalah sebuah pengakuan tanpa suara. Sedang membicarakan apa? Sepertinya serius sekali, kataku, mencoba terdengar sesantai mungkin, meskipun suaraku sedikit bergetar. Dita tersentak, dan Bram menatapku dari balik korannya. Tidak ada. Kami hanya sedang membahas perkembangan Rian. Iya kan, Dit? Kata Bram, melirik Dita untuk meminta konfirmasi. Dita mengangguk cepat. Terlalu cepat. Iya, Mbak. Mas Bram tadi bilang kalau Rian sepertinya sudah mau bisa tengkurap. Sahutnya dengan suara gugup. Sebuah kebohongan yang sangat kentara. Rian bahkan belum genap berusia 3 bulan. Aku hanya tersenyum tipis. Oh, begitu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya mengambil keranjang pakaian dan kembali ke kamar. Di dalam kamar, aku bersandar di pintu, tubuhku lemas. Mereka pikir aku bodoh. Mereka bersekongkol di belakangku, di rumahku sendiri. Sejak saat itu, rumah yang dulu terasa seperti surga, kini berubah menjadi medan perang sunyi. Sebuah perang dingin di mana aku adalah satu-satunya pihak yang tahu bahwa perang itu sedang terjadi. Aku merasa terisolasi. Aku tidak bisa menceritakan ini pada siapapun. Menceritakannya pada orang tuaku hanya akan menambah beban mereka. Menceritakannya pada teman-temanku, apa yang akan kukatakan? Bahwa aku curiga suamiku dan adikku punya hubungan gelap? Mereka pasti akan menganggapku gila. Jadi, aku memendamnya sendiri. Aku menelan semua kecurigaan dan rasa sakit itu setiap hari. Setiap malam, aku berbaring di samping Bram, di samping tubuh seorang pria yang terasa semakin asing. Aku akan menunggunya tertidur lelap.
Lalu aku akan menangis tanpa suara. Aku menangisi pernikahanku yang berada di ujung tanduk. Aku menangisi kepercayaanku yang telah dihancurkan. Dan yang paling menyakitkan, aku menangisi adikku, Dita, adik kecilku yang selalu kulindungi. Bagaimana mungkin ia tega melakukan ini padaku? Apa salahku padanya? Pikiran-pikiran itu menghantuiku, merampas tidurku, dan mengubah hari-hariku menjadi kelabu. Akhirnya, aku tidak tahan lagi. Aku harus mendapatkan kepastian, meskipun kepastian itu akan menyakitkan. Suatu malam, setelah Bram dan Dita menunjukkan sikap yang sangat aneh saat makan malam, mereka tidak sengaja menyentuh tangan saat mengambil lauk dan langsung menariknya seperti tersengat listrik. Aku memutuskan untuk berbicara. Aku menunggu hingga Dita masuk ke kamarnya. Lalu aku menghampiri Bram yang sedang menonton televisi. Aku mematikan televisinya. Ia menatapku dengan kaget. "Mas, aku mau bicara," kataku dengan suara yang kuusahakan tidak bergetar. "Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu tegang begitu?" tanyanya. Ia masih mencoba bersandiwara. "Aku mau kamu jawab jujur. Ada hubungan apa antara kamu dan Dita?" tembakku langsung. Aku melihat kepanikan melintas di matanya, sebelum ia menggantinya dengan ekspresi kebingungan yang dibuat-buat. "Hubungan apa? Arini, kamu ini bicara apa? Dia adikmu, adik iparku. Tentu saja kami punya hubungan keluarga." "Bukan itu maksudku, Mas. Dan kamu tahu itu," desaku. "Tatapan kalian, bisik-bisik kalian, semua kebohongan tentang lembur dan uang." Aku tidak bodoh. Suaraku mulai meninggi. Bram bangkit dari sofa. Ia memegang kedua bahuku, menatapku lurus di mata. "Sayang, dengarkan aku," katanya dengan suara yang lembut dan menenangkan. Suara yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. "Kamu pasti sangat lelah. Mengurus rumah, mengurus bayi, pasti membuatmu stres. Pikiranmu jadi kemana-mana. Tidak ada apa-apa antara aku dan Dita. Kami bersikap aneh karena kami juga khawatir melihatmu yang murung belakangan ini. Kami hanya tidak ingin menambah beban pikiranmu. Itu saja." Ia memelukku. "Jangan berpikir yang tidak-tidak, ya? Aku sangat mencintaimu. Hanya kamu." Itulah gaslighting. Aku baru tahu istilah itu belakangan. Saat itu, yang kurasakan hanyalah kebingungan. Kata-katanya yang lembut, pelukannya yang meyakinkan. Semua itu dirancang untuk membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Dan itu berhasil. Sebagian dari diriku ingin sekali mempercayainya. Sebagian dari diriku berteriak bahwa ia benar. Bahwa aku hanya terlalu lelah dan paranoid. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam pelukannya. Mencari kehangatan yang sebenarnya sudah lama hilang. "Benarkah?" tanyaku lirih. "Tentu saja, sayang," jawabnya sambil mengecup puncak kepalaku. Malam itu, aku mencoba tidur dengan damai. Aku mencoba percaya pada kata-kata suamiku. Tapi alam bawah sadarku tidak bisa dibohongi. Aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku melihat Bram dan Dita berdiri di sebuah altar pernikahan. Dita mengenakan gaun pengantin putih yang indah. Gaun yang sama seperti yang kupakai dulu. Dan di pelukannya, ada Rian yang sedang tersenyum. Mereka tertawa bahagia. Aku mencoba berteriak, memanggil nama mereka, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa berdiri di kejauhan, tak terlihat, menyaksikan kebahagiaan mereka yang dibangun di atas reruntuhan hatiku. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Air mataku mengalir deras. Mimpi itu terasa begitu nyata. Itu bukan lagi sekadar bunga tidur. Itu adalah sebuah pertanda. Sebuah kebenaran yang coba disembunyikan oleh akal sehatku, namun terus diteriakkan oleh nuraniku. Kebenaran yang menakutkan, yang akan segera terungkap dan mengubah hidupku selamanya. Mimpi buruk itu terus membayangiku seperti hantu. Aku akan terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang, dan menemukan diriku menatap wajah suamiku yang tertidur lelap di sebelahku. Wajah yang dulu memberiku rasa aman, kini menjadi sumber ketakutan terbesarku. Aku akan mencari jejak-jejak kebohongan di sana,
di antara tarikan napasnya yang teratur. Setiap kali ia bergumam dalam tidurnya, aku akan menahan napas, bertanya-tanya apakah ia sedang menyebut nama adikku. Hidupku berubah menjadi sebuah neraka sunyi yang kubangun dari kecurigaan dan rasa sakit. Aku mencoba bersikap normal di siang hari, tapi senyumku terasa seperti topeng yang berat, dan tawaku terdengar hampa di telingaku sendiri. Aku mulai menjaga jarak, tidak hanya dari Bram, tapi juga dari Rian. Aku tidak sanggup lagi menatap bayi mungil itu. Setiap kali aku melihatnya, hatiku terasa seperti disayat sembilu. Aku melihatnya bukan lagi sebagai keponakanku yang polos, tapi sebagai sebuah teka-teki yang menyakitkan. Aku akan menyerahkan semua urusan Rian pada Dita atau pada pengasuh yang baru kami pekerjakan. Jika aku terpaksa harus menggendongnya, aku akan melakukannya dengan cepat, menghindari menatap matanya terlalu lama. Dita sepertinya merasakan perubahanku. "Mbak, kenapa? Kok sekarang jarang main sama Rian?" tanyanya suatu hari. Aku hanya menjawab dengan alasan klise. Aku sedang banyak kerjaan, jadi sering capek. Sebuah kebohongan lagi. Hidupku kini dipenuhi oleh kebohongan untuk menutupi kebenaran yang bahkan aku sendiri belum berani terima sepenuhnya. Kebenaran itu datang menghantamku pada suatu Sabtu sore yang mendung. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana yang melankolis. Karena tidak bisa pergi kemana-mana, aku memutuskan untuk membereskan lemari tua di gudang. Lemari itu berisi barang-barang kenangan kami, album foto lama, dan tumpukan surat cinta dari masa pacaran dulu. Saat membongkar salah satu laci yang agak macet, tanganku menyentuh sebuah album foto bersampul bludru biru yang sudah usang. Aku membukanya. Itu adalah album foto masa kecil Bram, yang dulu pernah diberikan oleh almarhumah ibunya. Aku duduk di lantai gudang yang dingin, membolak-balik halaman album itu dengan perasaan nostalgia yang aneh. Aku melihat foto-foto Bram saat bayi, saat ia baru belajar berjalan, saat ia merayakan ulang tahunnya yang kelima dengan kue tart besar. Ia adalah anak laki-laki yang sangat tampan, dengan mata yang bulat dan senyum yang sedikit pemalu. Aku tersenyum getir. Pria di dalam foto ini, pria yang penuh kepolosan. Kemana perginya dia sekarang? Lalu, mataku terpaku pada satu halaman. Sebuah foto Bram saat usianya sekitar 1 tahun. Ia didudukan di atas sebuah kursi kayu kecil, mengenakan baju kodok, dan sedang tertawa lebar hingga matanya menyipit. Tawanya begitu lepas, begitu murni. Dan saat itulah, sebuah bayangan melintas di benakku. Tawa itu, aku pernah melihatnya. Bentuk mata yang menyipit saat tertawa itu, aku sangat mengenalnya. Dengan tangan gemetar, aku menutup album itu dan bergegas keluar dari gudang. Aku berjalan ke kamar Dita. Di sana, di dalam boks bayinya, Rian sedang tertidur pulas. Aku berdiri di samping boks itu. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Aku menatap wajah Rian yang damai. Lalu, aku membuka kembali album foto di tanganku, ke halaman foto Bram yang tadi. Mataku bergerak bolak-balik. Dari wajah Bram di foto ke wajah Rian yang sedang tidur. Lagi, dan lagi. Dan saat itulah duniaku benar-benar berhenti berputar. Bukan lagi sekadar firasat atau kecurigaan. Ini adalah bukti yang terpampang nyata di depan mataku. Bentuk mata Rian saat terpejam. Lekuk bibirnya yang tipis. Garis rahangnya yang mulai terbentuk. Semuanya adalah replika sempurna dari wajah Bram di dalam foto itu. Kemiripan mereka bukan lagi kemiripan wajar antara paman dan keponakan. Ini adalah kemiripan antara seorang ayah dan anak kandungnya. Kakiku terasa lemas. Aku bersandar pada dinding. Album foto itu jatuh dari tanganku dan menimbulkan suara gedebuk yang pelan. Napasku terasa sesak. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik leherku. Jadi, mimpi burukku itu nyata. Kecurigaanku selama ini benar. Rian, keponakanku yang kusayangi, adalah anak suamiku. Dan Dita, adikku, perempuan yang tidur di kamar sebelah, yang makan dari piring yang sama denganku. Ia telah tidur dengan suamiku. Ia telah mengkhianatiku dengan cara yang paling keji. Air mataku mulai mengalir. Tapi tidak ada isak tangis yang keluar. Hanya air mata panas yang membasahi pipiku.
membawa serta semua sisa-sisa kepercayaan dan cinta yang kumiliki. Aku merasa begitu bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya selama ini? Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu dengan sempurna. Perubahan sikap Bram. Perhatiannya yang berlebihan pada Rian. Uang puluhan juta yang ia transfer. Bisik-bisik mereka. Semua itu bukan imajinasiku. Semua itu nyata. Mereka telah mempermainkanku, membohongiku, dan menertawakan kebodohanku di belakangku. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana seperti patung. Yang aku tahu, saat Dita masuk ke kamar, ia menemukanku dalam keadaan linglung, dengan album foto yang terbuka di lantai. Mbak Arini kenapa? Tanyanya, suaranya terdengar cemas. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, mengambil album itu, dan menunjukkannya padanya. Aku menunjuk foto Bram, lalu menunjuk ke arah Rian yang masih tertidur. Aku tidak perlu berkata apa-apa. Mataku sudah mengatakan semuanya. Aku melihat wajah Dita berubah pucat pasi. Bibirnya bergetar. Matanya terbelalak ngeri. Ia mundur selangkah. Seolah tatapanku adalah sebuah belati yang siap menusuknya. Itu cuma kebetulan, Mbak. Desisnya dengan suara terbata-bata. Banyak kok bayi yang mirip sama pamannya. Ia mencoba menyangkal, tapi kepanikan di wajahnya adalah sebuah pengakuan. Ia tidak bisa menatap mataku. Ia terus melirik ke arah lain. Tangannya meremas-remas ujung bajunya. Kebetulan? Bisikku. Suaraku serak dan penuh luka. Apa kebetulan juga saat kalian berbisik-bisik di belakangku? Apa kebetulan juga saat Mas Bram mentransfer puluhan juta ke rekeningmu? Apa semua ini hanya kebetulan, Dita? Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti asam yang membakar tenggorokanku. Dita tidak menjawab. Ia hanya terisak pelan. Bahunya berguncang hebat. Ia tidak berani membantah lagi. Tangisannya adalah jawaban dari semua pertanyaanku. Aku tidak sanggup lagi berada di ruangan yang sama dengannya. Aku berjalan melewatinya begitu saja, meninggalkan dia dengan isak tangisnya. Aku masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Aku duduk di tepi ranjang. Ranjang tempatku tidur bersama pengkhianat itu setiap malam. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Seorang wanita yang hancur. Seorang istri yang dikhianati oleh suaminya. Seorang kakak yang ditikam dari belakang oleh adiknya sendiri. Saat itu, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Surga duniaku telah runtuh. Dan aku terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhannya. Setelah hari itu, suasana di rumah kami berubah menjadi seperti kuburan. Dingin, senyap, dan penuh dengan arwah penasaran yang tak bisa beristirahat dengan tenang. Aku dan Dita tidak lagi berbicara. Kami hidup di bawah atap yang sama, tapi kami menjadi dua orang asing yang saling menghindari. Ia akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar bersama Rian, dan hanya keluar saat benar-benar perlu. Setiap kali kami berpapasan di lorong atau di dapur, ia akan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Dan aku akan berpura-pura tidak melihatnya, meskipun hatiku menjerit setiap kali melihat wajahnya yang kini menjadi simbol pengkhianatan. Bram, tentu saja, merasakan perubahan drastis itu. Ia pasti sudah diberitahu oleh Dita tentang konfrontasi kami. Tapi ia memilih untuk tidak membahasnya. Ia bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia masih mencoba untuk bersikap manis padaku, menanyakan hariku, atau menawarkan untuk memijat pundakku. Tapi semua itu terasa seperti racun. Setiap sentuhannya membuat kulitku merinding karena jijik. Setiap kata-katanya terdengar seperti kebohongan. Aku hanya menanggapinya dengan jawaban satu kata atau diam sama sekali. Aku membangun dinding es yang tinggi di sekelilingku, dan aku tidak akan membiarkan dia atau siapapun meruntuhkannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus pergi dari pernikahan ini. Aku harus menceraikan Bram. Tapi aku tidak bisa melakukannya hanya berdasarkan sebuah kemiripan wajah dan tangisan pengakuan Dita yang tanpa suara. Aku mengenal Bram. Ia licik. Ia akan memutarbalikkan fakta. Ia akan menggunakan sandiwara dan gaslightingnya untuk membuatku terlihat seperti istri pencemburu yang gila di mata semua orang. Di mata pengadilan. Aku butuh bukti.
Bukti fisik yang tak terbantahkan. Bukti yang bisa kutampar ke wajahnya dan wajah adikku. Bukti yang akan membungkam semua kebohongan mereka untuk selamanya. Dan dimulailah perburuanku. Aku menjadi pengintai di rumahku sendiri. Aku menunggu kesempatan yang tepat dengan kesabaran seorang predator. Kesempatan itu datang pada suatu Rabu malam. Bram pulang sangat larut, sekitar jam 1 pagi. Ia bilang ada masalah mendadak di kantor yang harus ia selesaikan. Ia masuk ke kamar dengan langkah gontai dan langsung tertidur pulas bahkan sebelum kepalanya benar-benar menyentuh bantal. Ia pasti sangat lelah. Atau mungkin ia baru saja menghabiskan energinya di tempat lain bersama wanita lain. Yang tak lain adalah adikku sendiri. Pikiran itu membuat darahku mendidih. Aku menunggu sekitar 1 jam hingga aku yakin napasnya benar-benar teratur dan dalam. Dengan hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur. Setiap gerakanku kuperlambat agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Lantai yang dingin terasa menusuk telapak kakiku. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut Bram bisa mendengarnya. Target pertamaku adalah tas kerjanya yang tergeletak di atas sofa di sudut kamar. Aku berjongkok, membukanya perlahan. Isinya hanya laptop, beberapa dokumen, dan dompet. Tidak ada yang aneh. Aku hampir menyerah saat tanganku merasakan sebuah benda keras di kantong bagian dalam tas itu. Sebuah benda yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah ponsel. Bukan ponsel utama Bram yang sekarang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ini ponsel yang lain. Lebih kecil dan modelnya lebih lama. Tanganku gemetar saat mengeluarkannya. Inilah dia. Inilah kotak Pandora yang mungkin berisi semua jawaban yang kucari. Aku membawanya ke kamar mandi, mengunci pintu, dan duduk di lantai yang dingin. Aku menyalakan ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan permintaan untuk memasukkan kata sandi. 4 digit angka. Aku mencoba tanggal lahir Bram. Gagal. Tanggal lahirku. Gagal. Tanggal pernikahan kami. Gagal. Aku hampir putus asa. Lalu, sebuah pikiran mengerikan melintas di kepalaku. Sebuah kemungkinan yang begitu kejam, begitu menyakitkan. Dengan jari-jari yang terasa kaku, aku mengetikkan 4 digit angka, tanggal lahir Rian. 1508 15 Agustus. Dan ponsel itu terbuka. Duniaku seakan meledak saat itu juga. Bahkan sebelum aku melihat isinya, kata sandi itu sendiri sudah menjadi sebuah bukti yang menampar. Nafasku tercekat di tenggorokan. Aku memaksa diriku untuk terus melangkah. Aku membuka galeri foto. Dan di sanalah semuanya. Neraka yang selama ini hanya ada dalam mimpiku, kini terpampang nyata dalam layar kecil di tanganku. Foto pertama adalah selfie mereka berdua, Bram dan Dita. Mereka berada di dalam sebuah kamar yang tidak kukenali, mungkin kamar hotel. Dita bersandar di dada Bram. Keduanya tersenyum bahagia ke arah kamera. Senyum tulus yang tidak pernah kulihat lagi di wajah mereka selama berbulan-bulan terakhir. Aku terus menggeser layar. Foto Dita dengan perut yang mulai membuncit. Bram mencium perut itu dengan mesra. Foto mereka sedang makan malam romantis berdua. Video singkat saat mereka sedang bercanda di dalam mobil. Setiap gambar, setiap video, adalah sebuah belati yang menusuk jantungku berulang-ulang. Dan yang paling menghancurkan, yang membuatku nyaris kehilangan kesadaran, adalah sebuah foto di folder paling bawah. Sebuah foto yang buram, seolah diambil dengan tergesa-gesa. Foto 2 buah buku nikah berwarna hijau dan merah. Buku nikah siri. Di sana, aku bisa melihat dengan jelas foto Bram dan foto Dita. Dan tanggal pernikahan yang tertera di bawahnya. Tanggal yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Mereka menikah siri 2 minggu sebelum Dita datang padaku dan mengaku bahwa ia hamil di luar nikah oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Jadi, pria brengsek itu adalah suamiku. Pria yang selama ini berdiri di sampingku, berpura-pura memberikan dukungan, sambil menertawakan kebodohanku. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka telah menikah. Adikku adalah maduku. Dan aku adalah istri pertama yang bodoh, yang dengan tulus merawat istri kedua suaminya dan anak hasil dari pernikahan rahasia mereka. Ponsel itu jatuh dari tanganku yang sudah tidak bertenaga,
menimbulkan suara keras saat membentur lantai keramik. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tubuhku terasa hampa. Aku bersandar di pintu kamar mandi. Mataku menatap kosong ke dinding di depanku. Tidak ada air mata. Sepertinya stok air mataku sudah habis. Yang tersisa hanyalah kehancuran. Kehancuran total yang begitu pekat, begitu gelap, hingga aku tidak bisa melihat jalan keluar. Malam itu, aku tidak hanya menemukan bukti. Aku menemukan kuburanku. Dan aku sadar, aku telah mati sejak lama. Hanya saja aku baru menyadarinya sekarang. Malam itu aku tidak tidur. Setelah menemukan bukti di ponsel rahasia itu, aku kembali ke kamar tidur kami seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke dalam tas kerja Bram, di tempat yang sama persis seperti saat aku menemukannya. Aku berbaring di ranjang, memunggungi suamiku, dan menatap dinding dengan mata terbuka lebar hingga fajar menyingsing. Anehnya, tidak ada lagi air mata. Rasa sakit yang kurasakan sudah melewati batas kemampuanku untuk menangis. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan tajam, dan sebuah ketenangan yang menakutkan. Ketenangan seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Aku sudah berada di titik terendah, dan dari sini, tidak ada jalan lain selain menghadapi mereka. Pagi itu, aku bangun seperti biasa. Aku mandi, mengenakan pakaian, dan berjalan ke dapur. Aku bahkan memasak sarapan. Nasi goreng, seperti pagi-pagi bahagia kami yang dulu. Aromanya memenuhi ruangan, sebuah aroma kebohongan. Bram dan Dita keluar dari kamar mereka masing-masing. Aku bisa melihat wajah mereka yang tegang. Mereka pasti tahu ada yang salah. Keheninganku yang aneh, caraku bergerak yang seperti robot, pasti membuat mereka waspada. Aku meletakkan piring-piring di meja makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak menatap mereka. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" tanya Bram, mencoba memecah keheningan yang menyesakkan. Suaranya terdengar ragu. Aku hanya mengangkat bahu. Dita duduk di meja makan, tapi ia tidak berani menyentuh makanannya. Ia hanya menunduk, menatap piringnya seolah ada sesuatu yang sangat menarik di sana. Kami makan dalam keheningan total. Hanya ada suara denting sendok yang beradu dengan piring, suara yang terdengar lebih keras dari biasanya, menggema di dalam rumah yang tiba-tiba terasa begitu luas dan kosong. Setelah sarapan yang canggung itu, aku duduk di sofa ruang tengah, tempat favoritku. Aku menatap lurus ke depan, ke arah taman kecil di luar jendela. Aku menunggu. Aku tidak tahu apa yang kutunggu. Tapi aku tahu sesuatu akan terjadi hari ini. Dan benar saja. Tidak lama kemudian, Bram dan Dita menghampiriku. Mereka berdiri di hadapanku seperti dua pesakitan yang akan menghadapi hakimnya. Aku melirik mereka sekilas, lalu kembali menatap keluar jendela. "Arini, ada yang mau kami bicarakan." Bram memulai. Suaranya berat. Aku tetap diam, memberinya panggung untuk sandiwara terakhirnya. Ia berdeham, lalu duduk di kursi di seberangku. Dita tetap berdiri di belakangnya, meremas-remas tangannya dengan gugup. "Kami tahu, kamu pasti sudah tahu. Kami minta maaf." Lanjut Bram. Kata, "maaf," keluar dari mulutnya begitu enteng, seolah kata itu bisa memperbaiki semua yang telah mereka hancurkan. Aku tersenyum sinis, masih tanpa menatapnya. "Kami tidak bermaksud menyakitimu. Semua ini terjadi begitu saja. Kami hilaf," katanya lagi, menggunakan kalimat-kalimat klise yang sering diucapkan para pengkhianat. Hilaf? Hilaf selama berbulan-bulan? Hilaf hingga menghasilkan seorang anak dan sebuah buku nikah siri? Aku ingin tertawa, tapi tidak ada tenaga untuk itu. Aku dan Dita, kami saling mencintai. Pengakuan itu, meskipun aku sudah tahu, tetap terasa seperti sebuah tamparan keras di wajahku. Jadi bukan hanya nafsu, ada cinta di sana. Cinta yang mereka bangun di atas penderitaanku. Dita mulai terisak di belakang Bram. Isak tangis yang dibuat-buat, mencari simpati. "Mbak, maafkan aku. Mbak, aku tidak bermaksud." Suaranya tenggelam dalam tangisnya. Aku tidak merasakan apa-apa mendengar tangisannya.
Tidak ada rasa kasihan, tidak ada amarah, hanya ada rasa jijik dan rian. Bram melanjutkan. Kini suaranya sedikit bergetar. Rian adalah anakku, anak kandungku. Ia mengatakannya seolah itu adalah sebuah pengumuman yang membanggakan. Aku akhirnya menoleh, menatap wajah mereka satu persatu. Aku menatap wajah suamiku, dan aku menatap wajah adikku. Wajah dua orang yang paling kupercaya di dunia, yang telah bersekongkol untuk membunuhku secara perlahan. Tatapanku pasti terlihat mengerikan, karena mereka berdua tampak gentar. Lalu, tanyaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, dan tanpa emosi. Lalu apa yang kalian inginkan dariku? Bram menelan ludah. Ia tampak kesulitan untuk merangkai kata-kata berikutnya. Ia melirik Dita, yang hanya bisa menangis. Lalu ia kembali menatapku, dengan sorot mata yang memohon. Kami tahu kami sudah menghancurkan hatimu. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk memperbaikinya. Tapi ada satu hal yang harus kami lakukan demi masa depan Rian, katanya. Statusnya, Arini. Status hukumnya. Ia butuh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Dan untuk itu, ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum menjatuhkan bom terakhirnya. Untuk itu, kami harus menikah secara resmi di kantor urusan agama. Dan kami mohon padamu, Arini, sebagai istri pertamaku, dan sebagai kakak dari Dita, kami datang untuk meminta restumu. Hening. Waktu seolah berhenti. Aku yakin aku salah dengar. Telingaku pasti berdengung. Restu? Mereka datang meminta restu? Setelah semua yang mereka lakukan? Setelah mereka berselingkuh, menikah siri, punya anak, dan membohongiku selama berbulan-bulan. Mereka datang ke hadapanku, korban dari semua pengkhianatan mereka, untuk meminta restu? Tingkat kegilaan macam apa ini? Dan saat itulah, bendungan yang selama ini kutahan akhirnya jebol. Ketenangan dinginku pecah berkeping-keping. Aku mulai tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa histeris orang gila. Aku tertawa begitu keras hingga perutku sakit dan air mata mulai mengalir di pipiku. Bram dan Dita menatapku dengan ngeri. Mungkin berpikir aku sudah benar-benar kehilangan akal sehatku. Setelah tawa itu berhenti, yang tersisa hanyalah amarah. Amarah murni yang membakar seluruh jiwa dan ragaku. Aku bangkit dari sofa. Tanganku gemetar hebat. Aku menatap lurus ke mata Bram. Restu? Desisku. Suaraku naik beberapa oktav. Kau datang ke rumah ini, rumah yang kubangun dengan air mataku. Dan kau meminta restuku untuk menikahi adikku sendiri. Aku mengambil vas bunga kecil di meja dan melemparkannya ke dinding di belakang mereka. Suara pecahan kaca itu seolah menjadi musik pengiring kehancuranku. Brengsek! Kalian berdua brengsek! Teriakku. Suaraku melengking, penuh dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Kau, Bram, kau suami macam apa? Kau tidur denganku di malam hari. Dan kau tidur dengan adikku di belakangku. Kau malaikat di depanku, dan iblis di belakangku. Aku beralih ke Dita, yang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Dan kau, Dita, adikku, aku merawatmu seperti anakku sendiri. Aku membelamu di depan semua orang saat kau datang dengan aibmu. Dan ini balasanmu? Kau merebut suamiku? Kau tidur dengan suami kakakmu sendiri? Di mana otakmu? Di mana hatimu? Aku berjalan mendekati mereka, mendorong tubuh Bram dengan sekuat tenaga. Kalian pikir aku ini apa? Patung? Keset? Kalian pikir hatiku terbuat dari batu? Aku menangis sejadi-jadinya. Semua rasa sakit, semua kebingungan, semua kekecewaan yang kupendam selama ini meledak keluar. Dan sekarang kalian datang meminta restu? Demi anak haram kalian? Restu apa yang kalian harapkan dariku? Restu agar kalian bisa hidup bahagia di atas penderitaanku? Begitu? Aku menampar wajah Bram dengan keras. Sebuah tamparan yang mewakili seluruh rasa sakit hatiku. Ia hanya diam, menerima tamparanku. Mungkin ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Hari itu, surgaku tidak hanya runtuh.
Surgaku meledak, meluluh lantakan semua yang ada, dan hanya menyisakan aku yang berdiri di tengah puing-puing, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Amarahku belum padam. Setelah menampar Bram, aku menatapnya dengan mata yang menyala-nyala. Ruangan itu terasa panas, dipenuhi oleh kebencian dan rasa sakit yang meluap-luap. Pecahan kaca dari vas bunga yang kulempar tadi berserakan di lantai, menjadi saksi bisu dari rumah tangga kami yang kini juga hancur berkeping-keping. Dita masih menangis terseduh-seduh di sudut ruangan, sementara Bram hanya berdiri mematung, memegangi pipinya yang memerah. "Pergi," desisku dengan suara rendah yang bergetar. "Apa?" tanya Bram, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku bilang, pergi. Keluar dari rumahku sekarang juga," teriakku, menunjuk ke arah pintu depan. "Bawa semua barang-barangmu dan pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi." "Arini, tenang dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik," bujuknya, mencoba mendekatiku. "Jangan sentuh aku," bentakku sambil mundur selangkah. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah jelas. Kau pengkhianat, dan aku tidak sudi lagi berbagi udara denganmu." Amarah memberiku kekuatan yang tidak ku ketahui ku miliki. Aku berlari ke kamar kami, membuka lemari pakaian, dan mulai menarik keluar semua kemeja, celana, dan barang-barang milik Bram, lalu melemparkannya keluar kamar dengan membabi buta. "Pergi, pergi, pergi," teriakku berulang-ulang seperti orang kesetanan. Bram menyusulku, mencoba menghentikanku. Ia memegang tanganku. "Rini, cukup. Hentikan," aku meronta, mencoba melepaskan cengkeramannya. "Lepaskan aku. Jangan pernah panggil aku dengan nama itu lagi. Bagimu, aku bukan siapa-siapa." Ia akhirnya berhasil menenangkanku dengan memelukku erat, meskipun aku terus memukuli dadanya. Tenagaku habis. Aku luruh dalam pelukannya, bukan karena aku menginginkannya, tapi karena kakiku sudah tidak sanggup lagi menopang tubuhku. Tangisku kini berubah menjadi isakan yang pilu, isakan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. "Kenapa, Bram? Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa salahku?" tanyaku di sela-sela isak tangisku. Ia tidak menjawab. Ia hanya bisa berkata, "Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf." Kata maaf yang sudah tidak ada artinya lagi. Setelah beberapa saat, aku mendorongnya menjauh. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Ambil barang-barangmu yang penting. Sisanya akan kukirimkan nanti. Aku memberimu waktu 30 menit. Setelah itu, aku tidak mau melihatmu lagi di sini," kataku dengan suara dingin. Tidak ada lagi perlawanan darinya. Ia tahu ia sudah kalah. Dengan wajah tertunduk, ia mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah tas travel. Pemandangan itu terasa begitu surreal. Pria yang selama 10 tahun ini menjadi teman hidupku, kini sedang berkemas untuk pergi dari kehidupanku selamanya. Setelah Bram pergi, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga, aku berjalan keluar kamar. Mataku kini tertuju pada satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu. Dita. Ia masih berdiri di tempat yang sama, wajahnya basah oleh air mata. Ia menatapku dengan tatapan memelas. "Mbak," panggilnya lirih. Aku berjalan menghampirinya. Untuk sesaat, ia mungkin berpikir aku akan memeluknya, atau setidaknya memberinya sedikit belas kasihan. Tapi ia salah. Aku berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan tatapan paling dingin yang bisa kuberikan. "Kau tahu, Dit," aku memulai. Suaraku terdengar serak. "Dari semua rasa sakit ini, pengkhianatanmu adalah yang paling dalam menusukku. Dia suamiku. Ya, tapi kau adikku. Darah dagingku. Aku yang mengajarimu berjalan. Aku yang melindungimu saat kau diganggu teman-temanmu. Aku yang membelamu di depan ayah dan ibu saat kau pulang membawa aib. Aku memberikanmu atap untuk berteduh, memberimu makan, merawatmu dan anakmu. Anak hasil hubungan gelapmu dengan suamiku. Setiap kata yang kuucapkan adalah sebuah tamparan verbal baginya. Aku tidak pernah kekurangan apapun dalam mencintaimu. Tapi kenapa?
Kenapa kau balas semua itu dengan racun? Ia hanya menggeleng, tidak mampu menjawab. Aku mencintainya, Mbak. Akhirnya hanya itu yang bisa ia katakan. Sebuah jawaban yang begitu egois. Cinta? Aku tertawa sinis. Kau tidak tahu apa itu cinta. Cinta tidak dibangun di atas air mata orang lain, apalagi air mata kakakmu sendiri. Yang kau miliki itu bukan cinta. Itu obsesi dan keegoisan. Aku mengambil napas dalam-dalam. Berkemaslah. Aku mau kau dan anakmu pergi dari rumah ini hari ini juga. Tapi kami mau kemana, Mbak? Tanyanya panik. Itu bukan lagi urusanku. Jawabku tegas. Kau sudah dewasa. Kau sudah bisa merebut suami orang. Kau pasti bisa mencari tempat tinggalmu sendiri. Hatiku sakit saat mengatakannya. Tapi aku harus melakukannya. Aku tidak bisa lagi tinggal seatap dengan pengkhianat. Rumah ini harus dibersihkan dari semua energi negatif mereka. Setelah menyuruh Dita berkemas, aku mengambil ponselku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menekan nomor telepon rumah orang tuaku. Ibu yang mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum. Sapa ibu dengan riang. Aku tidak bisa menjawab salamnya. Aku langsung menangis. Arini, kamu kenapa? Nak, ada apa? Tanya ibu panik. Aku mencoba berbicara, tapi yang keluar hanyalah isak tangis. Ayah mengambil alih telepon. Rini, ada apa? Bram mana? Tanya ayah dengan suara tegas. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Aku menceritakan tentang pernikahan siri mereka, tentang Rian yang ternyata anak Bram, hingga tentang permintaan restu mereka pagi ini. Di seberang telepon, aku bisa mendengar ibu menjerit histeris. Ayah hanya diam. Keheningan ayah jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Setelah aku selesai bercerita, ayah hanya berkata, "Kami ke sana sekarang." Dan telepon pun ditutup. Tidak sampai 1 jam kemudian, mobil ayah sudah berhenti di depan rumah. Ayah dan ibu masuk dengan wajah yang tidak bisa digambarkan. Ibu langsung memelukku erat, menangis bersamaku. Ayah berdiri diam di tengah ruangan. Matanya menatap tajam ke arah Dita yang sedang keluar dari kamar sambil menggendong Rian dan menyeret kopernya. Wajah ayah memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia berjalan menghampiri Dita. Untuk sesaat, aku takut ayah akan memukulnya. Tapi ayah hanya berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam. "Kau sudah mencoreng arang di wajah kami. Kau bukan anakku lagi," kata ayah dengan suara bergetar menahan amarah. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Dita luruh ke lantai, menangis meraung-raung. Hari itu, rumah tanggaku resmi hancur. Keluargaku pun ikut terbelah. Aku duduk di sofa, dipeluk oleh ibuku, menyaksikan adikku diusir oleh ayahnya sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya berisi reruntuhan hati dan puing-puing kepercayaan. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di tengah badai yang diciptakan oleh 2 orang yang paling kucintai. Hari-hari setelah ledakan itu berlalu dalam kabut kesedihan. Rumah yang dulu menjadi istanaku kini terasa seperti penjara yang luas dan sunyi. Setiap sudutnya meneriakkan kenangan tentang Bram dan Dita. Kenangan yang kini telah berubah menjadi hantu-hantu yang menyakitkan. Sofa tempat kami biasa menonton film bersama, meja makan tempat kami berbagi tawa, bahkan aroma kopi di pagi hari, semuanya menjadi pemicu luka yang tak kunjung mengering. Aku seringkali hanya duduk termangu di sofa selama berjam-jam, menatap kosong ke dinding, membiarkan pikiranku berkelana di antara puing-puing masa lalu yang indah namun palsu. Ayah dan ibu memaksaku untuk tinggal bersama mereka untuk sementara waktu, tapi aku menolak. Aku merasa harus menghadapi kehancuran ini sendirian, di tempat di mana semuanya berawal dan berakhir. Ibu akan datang setiap hari, membawakanku makanan yang nyaris tidak kusentuh, dan membersihkan rumah yang kini tak terurus. Ibu tidak banyak bicara. Ia hanya akan duduk di sampingku, mengusap punggungku dengan lembut, membiarkanku tahu bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Dukungannya yang hening adalah satu-satunya jangkar yang membuatku tidak sepenuhnya tenggelam. Proses perceraian dimulai.
Itu adalah sebuah babak baru yang penuh dengan rasa sakit dan penghinaan. Aku harus menyewa seorang pengacara, seorang wanita parubaya yang tegas namun penuh empati. Pertemuan pertama kami adalah yang tersulit. Aku harus menceritakan kembali seluruh kisah pengkhianatan itu, setiap detailnya, kepada orang asing. Aku merasa seperti membuka kembali luka yang baru saja mulai mengering dan menaburkan garam di atasnya. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pengakuan atas kebodohanku sendiri. Pengacaraku mendengarkan dengan sabar, dan di akhir ceritaku, ia hanya berkata, "Kita akan lalui ini bersama. Anda lebih kuat dari yang Anda kira." Kata-kata itu memberiku sedikit kekuatan. Pertemuan mediasi adalah neraka di dunia nyata. Aku harus duduk satu ruangan dengan Bram. Ia tampak lebih kurus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia mencoba menatapku dengan tatapan memelas. Tatapan yang dulu selalu berhasil meluluhkanku. Tapi kini, yang kulihat hanyalah wajah seorang penipu. Kami duduk di hadapan seorang mediator, dan Bram, melalui pengacaranya, mencoba untuk memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa rumah tangga kami memang sudah tidak harmonis sejak lama, bahwa aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri, seolah-olah semua itu adalah pembenaran atas perselingkuhannya. Amarahku kembali tersulut. "Tidak harmonis?" kataku. Suaraku bergetar menahan emosi. "Rumah tangga kita hancur karena kau meniduri adikku sendiri di belakangku. Kau menikahinya secara diam-diam dan punya anak dengannya. Lalu kau datang padaku meminta restu. Jangan coba-coba memposisikan dirimu sebagai korban di sini, Bram." Aku mengeluarkan semua bukti yang kumiliki. Salinan foto-foto dari ponsel rahasianya. Salinan foto buku nikah siri mereka. Wajah Bram langsung pucat pasi. Pengacaranya pun terdiam. Sejak saat itu, ia tidak lagi mencoba untuk melawanku dalam hal hak asuh harta Gonogini. Ia tahu ia tidak akan menang. Selain berurusan dengan hukum, aku juga harus berurusan dengan masyarakat. Kabar perceraian kami menyebar dengan cepat seperti api. Teleponku tidak berhenti berdering. Para kerabat jauh, teman-teman lama, semuanya menelepon dengan dalih simpati. Namun aku tahu sebagian besar dari mereka hanya ingin tahu gosip terbaru. Kenapa cerai? Sayang sekali, kalian kan pasangan serasi. Apa ada orang ketiga? Pertanyaan-pertanyaan itu menusukku seperti ribuan jarum. Aku belajar untuk memberikan jawaban yang singkat dan tegas. Atau terkadang, aku hanya tidak mengangkat telepon sama sekali. Yang paling berat adalah menghadapi kenyataan tentang Rian. Keponakanku, yang tanpa sadar telah kucintai, kini menjadi simbol hidup dari pengkhianatan suamiku dan adikku. Setiap kali aku teringat wajah mungilnya, hatiku terasa terbelah dua. Satu sisi merindukannya, sisi lain merasa jijik dan sakit. Bagaimana mungkin aku bisa membenci seorang anak yang tidak berdosa? Tapi bagaimana mungkin aku bisa mencintai anak hasil dari hubungan terlarang yang telah menghancurkan hidupku? Pergulatan batin ini membuatku tidak bisa tidur di malam hari. Suatu malam, saat aku merasa berada di titik terendah, ibu masuk ke kamarku. Ia melihatku yang hanya duduk melamun di tepi ranjang. Ia duduk di sampingku, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia berbicara panjang lebar. "Arini, ibu tahu ini berat. Sangat berat. Tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya menderita seperti ini," katanya sambil mengusap rambutku. "Tapi hidup harus terus berjalan. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus bangkit, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri." "Bagaimana caranya, Bu?" tanyaku lirih. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kepercayaanku hancur. Hatiku hancur. "Kamu masih punya dirimu sendiri," jawab ibu tegas. "Kamu punya kekuatan yang selama ini kamu berikan untuk orang lain. Sekarang saatnya menggunakan kekuatan itu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil. Tata kembali rumah ini sesuai seleramu. Buang semua barang yang mengingatkanmu pada dia. Cat ulang dindingnya. Isi kembali rumah ini dengan energimu, bukan dengan kenangan buruk." Kata-kata ibu seperti sebuah tamparan yang menyadarkanku. Selama ini aku hanya pasrah pada keadaan, membiarkan diriku terkurung dalam kesedihan. Ibu benar,
Aku harus bergerak. Keesokan harinya, dengan bantuan ibu, aku mulai menata ulang hidupku, dimulai dari menata ulang rumahku. Aku mengemas semua barang peninggalan Bram ke dalam kardus-kardus besar. Aku menyumbangkan semua pakaian dan barang-barangnya. Aku membeli cat baru dan kami mengecat ulang dinding ruang tengah dengan warna biru toska yang cerah. Aku membeli beberapa tanaman hias untuk diletakkan di sudut-sudut ruangan. Perlahan tapi pasti, rumah itu mulai terasa seperti rumahku lagi, bukan rumah kami. Prosesnya tidak mudah. Ada hari-hari di mana aku akan kembali jatuh, menangis seharian di kamar. Ada malam-malam di mana rasa sepi terasa begitu mencekik. Tapi setiap kali aku jatuh, aku akan teringat kata-kata ibu, dan aku akan memaksa diriku untuk bangkit kembali. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan kegiatan. Aku kembali menekuni hobiku memasak. Aku mencoba resep-resep baru, dan mengirimkan hasilnya ke teman-teman dan tetangga. Ternyata banyak yang suka, dan beberapa dari mereka bahkan mulai memesan. Dari sanalah sebuah ide muncul. Sebuah ide untuk memulai usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Ini adalah sebuah awal. Sebuah titik cahaya kecil di ujung terowongan gelap yang panjang. Aku masih berada di dalam terowongan itu. Tapi setidaknya, kini aku sudah mulai berjalan menuju cahaya, menata kembali puing-puing kepercayaanku, satu persatu. 2 tahun berlalu. Waktu, ternyata, adalah penyembuh yang paling sabar. Ia tidak menyembuhkan luka dengan sihir, tapi dengan mengajariku cara untuk hidup dengan bekas luka itu. Ia mengajariku bahwa bekas luka bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa aku telah berhasil melewati sesuatu yang menyakitkan dan selamat. Rumahku kini telah berubah total. Dindingnya yang biru toska selalu tampak cerah, dan tanaman-tanaman hias yang kurawat tumbuh subur, memberikan kehidupan pada setiap sudutnya. Aroma masakan kini lebih sering menguar dari dapurku, bukan lagi aroma kopi kenangan pahit. Usaha catering rumahan yang kurintis dari nol, yang kuberi nama Dapur Arini, berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya melayani pesanan tetangga, kini aku sudah memiliki beberapa pelanggan tetap dari kantor-kantor di sekitar komplek. Aku sibuk, tapi ini adalah jenis kesibukan yang membahagiakan. Kesibukan yang membuatku merasa berharga dan mandiri. Aku tidak lagi merasa kesepian. Aku punya teman-teman baru dari komunitas memasak yang kuikuti. Dan yang terpenting, aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Aku menemukan Arini yang sempat hilang. Arini yang kuat, yang bisa tertawa lepas tanpa beban. Proses perceraianku sudah selesai sejak setahun yang lalu. Aku resmi menyandang status janda. Sebuah status yang dulu kutakuti, namun kini kupakai dengan kepala tegak. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Bram dan Dita. Setelah ayah mengusir Dita hari itu, hubungan keluarga kami benar-benar terputus. Kata ibu, mereka pindah keluar kota, memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenal mereka. Aku tidak pernah mencoba mencari tahu. Bagiku, mereka adalah bab yang sudah kututup rapat-rapat. Hingga suatu sore, saat aku sedang sibuk menyiapkan pesanan untuk acara arisan, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak dikenal. Assalamualaikum, Arini. Ini aku, Bram. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Membaca namanya saja sudah cukup untuk membangkitkan sedikit getaran dari masa lalu. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap pesan itu lama sekali. Untuk apa lagi dia menghubungiku setelah 2 tahun? Beberapa saat kemudian, pesan lain masuk. Aku tahu aku tidak pantas untuk menghubungimu. Tapi ada sesuatu yang ingin aku dan Dita sampaikan secara langsung. Kami hanya ingin meminta maaf dengan tulus. Bolehkah kami menemuimu sebentar saja? Demi ketenangan kami, dan mungkin juga ketenanganmu. Tanganku sedikit gemetar. Sebagian dari diriku ingin sekali mengabaikan pesan itu, menghapusnya, dan melanjutkan hidupku seolah tidak pernah membacanya. Tapi sebagian diriku yang lain merasa penasaran. Aku sudah berada di tempat yang berbeda sekarang. Aku bukan lagi Arini yang rapuh dan hancur. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang kutakutkan? Setelah berpikir panjang, aku akhirnya membalas pesannya. Di mana dan kapan?
Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kedai kopi yang tidak terlalu ramai keesokan harinya. Aku datang 15 menit lebih awal. Aku memilih meja di dekat jendela, memesan secangkir teh hangat, dan menunggu dengan perasaan yang aneh. Bukan cemas, bukan marah, lebih seperti tenang. Aku hanya ingin menyelesaikan bab terakhir dari cerita ini agar aku bisa benar-benar membuka lembaran yang baru. Mereka datang tepat waktu. Bram, dan di belakangnya, Dita yang sedang menggandeng seorang anak laki-laki kecil. Rian. Anak itu kini sudah bisa berjalan. Wajahnya terlihat sangat mirip dengan foto masa kecil Bram yang pernah kutemukan. Hatiku sedikit berdesir melihatnya, tapi tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Yang ada hanya rasa kasihan pada anak tak berdosa yang harus lahir di tengah kerumitan seperti ini. Mereka duduk di hadapanku. Suasana terasa canggung. Bram terlihat lebih tua dari usianya. Rambutnya sudah mulai dihiasi beberapa uban. Dita tampak kurus dan lelah. Tidak ada lagi cahaya di matanya seperti dulu. Kehidupan yang mereka perjuangkan dengan mengorbankan aku, sepertinya tidak seindah yang mereka bayangkan. Terima kasih sudah mau datang, kata Bram, memecah keheningan. Aku hanya mengangguk. Kami datang ke sini bukan untuk meminta apa-apa, lanjutnya. Kami hanya ingin mengatakan bahwa kami sangat menyesal. Setiap hari, kami hidup dengan rasa bersalah atas apa yang telah kami lakukan padamu. Tidak ada satu hari pun kami tidak memikirkanmu dan rasa sakit yang kami sebabkan. Dita menunduk, air matanya mulai menetes. Maafkan aku, Mbak, bisiknya lirih. Aku tahu maafku tidak ada artinya, tapi aku benar-benar minta maaf. Aku mendengarkan semua permintaan maaf mereka. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Aku mencari sisa-sisa amarah atau kebencian di dalam hatiku, tapi aku tidak menemukannya. Yang ada hanyalah kehampaan dan kelegaan. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku sudah memaafkan kalian, kataku dengan suara yang tenang dan mantap. Mereka berdua mendongak, menatapku dengan kaget, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku memaafkan kalian. Ulangku, bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah lelah membawa beban kebencian ini selama 2 tahun. Aku ingin melepaskannya agar aku bisa melangkah maju dengan ringan. Jadi ya, aku memaafkan perbuatan kalian. Aku berhenti sejenak, menatap mata mereka lurus-lurus. Tapi, memaafkan bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Pintu itu sudah kututup rapat, dan kukunci selamanya. Aku tidak ingin ada hubungan apapun lagi di antara kita. Aku doakan kalian bisa hidup dengan baik, demi Rian, kataku sambil melirik anak kecil itu yang sedang asyik bermain dengan sedotan. Dia berhak mendapatkan orang tua yang utuh dan bahagia. Jangan biarkan dia menanggung dosa kalian. Setelah mengatakan itu, aku berdiri. Aku meletakkan beberapa lembar uang di meja untuk membayar tehku. Aku harus pergi. Banyak pesanan yang harus kukerjakan. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang lagi. Saat aku melangkah keluar dari kedai kopi itu, sinar matahari sore terasa begitu hangat di wajahku. Aku merasa begitu ringan, seolah sebuah beban berat yang selama ini kupikul di punggungku baru saja terangkat. Aku telah menghadapi masa laluku, dan aku menang. Aku berjalan menyusuri trotoar, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seorang penyintas. Badai terhebat dalam hidupku telah berlalu. Dan kini, di hadapanku, terbentang cakrawala yang cerah, menanti untuk kujelajahi. Matahari baru telah terbit, dan aku siap untuk menyambutnya dengan senyuman.